Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sungguh luar biasa bagi kita. Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa hingga pada pagi hari ini kita boleh melewati Natal di suasana Natal yang sungguh indah. Dan pada pagi hari ini pun kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita ambil waktu sejenak untuk bersyukur kepada Tuhan. Untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kita dalam setiap hari-hari kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kalau kita boleh ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan kita punya Allah yang baik. Banyak yang Tuhan perbuat untuk kehidupan kita. Rancangannya indah yang selalu terjadi dalam setiap hari-hari kita. Kita angkat pujian ini. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan.
Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang sangat baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari. Hingga pada hari ini Tuhan kami boleh tetap kuat dan sehat, bahkan tetap menikmati hadirat-Mu yang Maha Kudus. Tuhan, kami datang kepadamu merendahkan diri. Jamah kami Tuhan dan urapi kami. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya silakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam kemenangan iman nomor 221. Tak dapat aku duga. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari akan membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-20. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan berkekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu,
yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita kembali mengagungkan Tuhan. Kita percaya Allah kita sungguh dahsyat, sungguh baik. Bukti nyata bahwa pada pagi hari ini kita tetap kuat, sehat, dan itulah bukti nyata kebaikan Tuhan. Kita angkat satu pujian, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita bertepuk tangan, kita mengagungkan Dia. Allah kita sungguh baik. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amen, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berkemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan kita sungguh baik. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Tanda mujizat-Mu sertai langkah kami Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kesempatan kembali membaca firman dan juga merenungkan kebenarannya. Sebelum kita membaca firman dan merenungkan kebenarannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk peluang yang indah, di mana kami akan membaca firman Tuhan dan juga merenungkan kebenarannya. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran. Bersedia untuk melakukannya, hidup kami diubah selaras kehendak-Mu, supaya tekad dan kerinduan terdalam kami, di dalam kami akan menjalani hari-hari ke depan dan tahun-tahun yang masih Tuhan beri dalam hidup kami. Ada kekuatan baru bagi kami untuk senantiasa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari kitab Ulangan pasal 8, ayat 1 sampai dengan ayat 20 yang sudah kita baca tadi, saya akan membaca beberapa bagian ayat dari Ulangan pasal 8 ini untuk menolong kita mengerti beberapa pokok pikiran utama yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan juga melakukannya dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari lagi kita akan mengakhiri seluruh perjalanan kehidupan kita di tahun 2020. Dan kita juga akan segera memasuki tahun yang baru, yang jikalau Tuhan memberi kesempatan untuk hidup lagi, kita akan mengisinya dengan tujuan-tujuan yang mulia bagi kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini adalah bersyukur atas masa lalu dan merancang hidup untuk masa depan. Bersyukur atas masa lalu dan merancang hidup untuk masa depan. Kisah perjalanan orang Israel selama 40 tahun di padang gurun, kalau kita membaca kisah-kisah ini, kita menemukan satu kebenaran yang tidak berubah. Bahwa meskipun perjalanan ini dijalankan menjadi sedemikian berat dan susah oleh karena pemberontakan Israel, di mana Tuhan menghukum mereka, namun kita tahu bahwa perjalanan ini juga adalah perjalanan yang sepenuhnya di dalam kehendak dan pengaturan Tuhan. Waktu Tuhan mengutus Musa memimpin perjalanan ini, memimpin orang Israel keluar dari Mesir, dan ketika mereka sudah tidak lama lagi akan masuk di dalam negeri perjanjian, pada saat Musa memberi tugas kepada 12 orang pengintai untuk mengintai bagaimana keadaan kota Kanaan. Sayangnya Bapak Ibu, kita tahu pada waktu mereka kembali dan melaporkan hasil pengintaian, mereka melaporkan berita-berita yang tidak sesuai dengan keagungan, kekuatan Tuhan untuk memimpin mereka masuk negeri perjanjian. Karena itulah kita tahu orang Israel kemudian dihukum selama 40 tahun harus berjalan berkeliling di padang gurun, sampai para pria yang berumur 20 tahun ke atas
pada saat keluar dari Mesir, mereka mati di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, Ulangan pasal 8 ini adalah perkataan-perkataan Musa yang dia sampaikan untuk mengingat kembali bagaimana orang Israel telah memulai perjalanan atas pimpinan Tuhan dan Tuhan sudah menolong mereka selama 40 tahun di padang gurun dan tidak lama lagi mereka akan masuk tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang kedua dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Bapak Ibu, kalau kita sudah menjalani satu periode dalam hidup kita, entahkah 1 tahun usia kelahiran kita, atau 1 tahun usia pelayanan, 1 tahun usia perkawinan, 1 tahun mungkin dalam penugasan kita dalam satu jabatan, atau dalam satu proses yang tengah kita kerjakan, ada satu periode mungkin 1 tahun. Biasanya Bapak Ibu di akhir semua itu kita biasanya ada evaluasi. Walaupun seringkali yang kita lakukan sifatnya adalah percakapan intrapersonal di dalam diri kita. Kita seperti ada percakapan di dalam batin kita. Selalu Bapak Ibu yang muncul adalah kita menilai kembali seperti apa keadaan kita selama 1 tahun yang lalu. Bapak Ibu, orang Israel juga demikian. Setelah 40 tahun berjalan di padang gurun, menghadapi begitu banyak pengalaman kehidupan, maka Musa menolong mereka untuk mengevaluasi kembali. Dan apa yang Musa katakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan, ingatlah. Jadi Bapak Ibu, tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Kalau kita ada ambil waktu sejenak untuk menilai kembali, mengingat kembali bagaimana kita memulai hidup di awal tahun ini di bulan Januari. Harapan-harapan kita, doa-doa yang kita naikkan, rencana-rencana kita, program-program pribadi, program-program keluarga, rancangan-rancangan usaha kita, saya yakin Bapak Ibu kita masih bisa mengingatnya. Bahkan sebagian kita memiliki catatan-catatan tertulis mengenai program apa yang akan dilakukan dalam 1 tahun. Tetapi Bapak Ibu, tahun ini kita tahu sepenuhnya kita mengalami pengalaman bersama di akhir bulan Maret pada waktu kita masuk di dalam masa pandemi. Maka semua hal yang kita rancang, semua hal yang kita pernah doakan, semua yang kita pernah percayai bahwa Tuhan akan membuka jalan, semuanya Bapak Ibu sebagian besar harus diubah. Sebagian besar tidak berjalan dengan baik. Sebagian besar terlewatkan begitu saja dan tidak bisa kita kerjakan. Bapak Ibu, orang Israel 40 tahun di padang gurun. Musa berkata, ingatlah. Bapak Ibu, kalau mereka mengingat kembali, ini yang Musa katakan. Bahwa tujuan mereka ada di padang gurun selama 40 tahun adalah yang pertama, untuk maksud merendahkan hatimu. Nomor 1, untuk merendahkan hati orang Israel. Bapak Ibu, pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, pada awalnya mereka dalam satu pertanyaan besar. Apakah ini mungkin bisa keluar dari Mesir? Tapi Tuhan bikin luar biasa. Ada 10 tulah membuat Firaun tak berdaya atas kekuasaan Tuhan. Di akhir 10 tulah itu kita tahu kematian anak sulung. Di sana orang Israel sadar betapa Allah berkuasa atas kehidupan dan tidak bisa seorang pun menahan kekuasaan Tuhan. Pada waktu mereka keluar Bapak Ibu dari Mesir, sempat mereka sangat panik cemas pada waktu tentara Firaun mengejar mereka kembali. Apa yang terjadi dalam kepanikan mereka, apakah bisa menyeberang Laut Merah? Ternyata Tuhan bikin satu mujizat yang besar. Laut terbelah, mereka bisa berjalan, melintasi seperti tanah kering. Diselamatkan oleh kekuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa itu kita tahu pasti ada muncul apa? Kebanggaan luar biasa. Waduh, kita ini luar biasa. Kita ini umat pilihan Allah. Kita sudah dibebaskan dari Mesir, ya. Kita ini apa? Kalau dikatakan mereka tahu mereka orang istimewa di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu kita tahu apa yang terjadi kemudian. Kebanggaan-kebanggaan semacam itu tidak berjalan lama. Padahal mereka masuk di padang gurun dengan
cuaca, situasi yang sangat ekstrim, kekeringan, tidak ada sumber air, panas ya, tidak ada sumber makanan, apa yang terjadi? Keluh kesah, banyak omelan. Apa yang terjadi Bapak Ibu, di sanalah hati mereka direndahkan. Mengapa? Karena di dalam situasi yang sangat sulit itu, mereka sadar benar-benar mereka hanya bisa hidup dalam ketergantungan total kepada Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan. Dan sama sekali tidak ada jasa-jasa mereka. Sama sekali tidak ada alasan bagi mereka untuk membanggakan diri bahwa mereka layak atau pantas mendapat pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sanalah orang Israel 40 tahun mereka direndahkan. Hatinya diluruskan oleh Tuhan, dibentuk kembali untuk sepenuhnya hidup bergantung kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, tujuan dari perjalanan 40 tahun lewat berbagai macam tantangan dan kesulitan itu adalah untuk menguji hati orang Israel. Firman Tuhan berkata, yakni mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, apa yang ada dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Maha Tahu. Proses ujian ini penting bukan untuk Tuhan. Tuhan tahu siapa orang Israel. Tuhan tahu sampai individu, hati setiap individu. Tuhan tahu apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rancang, dan apa yang akan mereka lakukan. Tuhan Maha Tahu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan ketika mengizinkan Israel melewati 40 tahun dengan berbagai macam pengalaman, supaya orang-orang ini dengan sendirinya mulai menyadari apa yang di dalam hati mereka yang terdalam. Bapak Ibu, sifat-sifat dasar kita, pikiran-pikiran kita yang terdalam, ini hanya bisa kita ketahui, kita bisa kenali pada waktu kita menghadapi kesulitan yang sangat berat. Orang Israel nampaknya sangat percaya bukan kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan memimpin keluar dari Mesir, mereka sangat bersemangat untuk keluar. Tetapi waktu menghadapi kesulitan dan tidak mungkin menyeberang Laut Merah, di sana Bapak Ibu keluh kesah. Waktu tidak ada air, mulai mempersalahkan memimpin. Waktu tidak ada daging, mulai menyesali dan ingin kembali ke Mesir. Bapak Ibu, ujian hati kita ini hanya bisa nampak apa yang terdalam di dalam diri dan pikiran kita melalui tekanan-tekanan hidup yang berat. Bapak Ibu Saudara, belajar dari orang Israel ketika memandang kembali atas masa lalu mereka. Tahun ini Bapak Ibu saya yakin bahwa pandemi ini nomor satu telah merendahkan hati kita secara penuh untuk tahu bahwa kita yang telah percaya kepada Yesus, kita yang anak-anak Tuhan pun, kita tetap adalah manusia biasa yang tetap menghadapi pergumulan yang normal dalam hidup, sebagaimana juga orang-orang kebanyakan. Satu-satunya membedakan kita adalah pada waktu kita percaya Yesus, dosa-dosa kita telah diampuni. Dan karena dosa-dosa kita telah diampuni, Tuhan memberi kepada kita kepastian surga. Dan bahwa di dalam penderitaan kita di muka bumi yang singkat ini Bapak Ibu, Allah berjanji menyertai kita. Tetapi tidak ada dispensasi itu penderitaan. Tidak ada dispensasi itu sama sekali tidak terkena wabah. Tidak ada dispensasi pembebasan dari menghadapi situasi-situasi yang sukar. Disitulah Bapak Ibu hati kita direndahkan. Dulu orang sangat luar biasa dengan teologi kemakmuran. Yang memikirkan, wah kalau kita anak Tuhan, kita percaya Yesus, kita anak raja, Bapak kita adalah pemilik segala sesuatu, maka tidak mungkin kita anak raja, Tuhan pasti pelihara, tidak mungkin sakit, tidak mungkin kena wabah. Bapak Ibu, keyakinan seperti inilah yang dulu banyak dipercayai, yang dipikirkan adalah sebagai satu kebenaran, dan dijadikan ukuran iman dalam mengiringi Yesus. Tetapi kita tahu Bapak Ibu, 1 tahun ini Tuhan telah memproses kita, merendahkan hati kita untuk sepenuhnya tahu kita bukan pemilik hidup. Percaya kita kepada Tuhan tidak membuat kita kebal penyakit. Kesetiaan di dalam melayani Tuhan tidak jadi alasan untuk kita meminta satu cara hidup yang berbeda dalam cara Tuhan memperlakukan kita.
Disinilah Bapak Ibu hati kita direndahkan untuk belajar hidup bergantung hanya kepada kedaulatan Allah. Tuhan mau apa dalam hidup kita. Selain itu Bapak Ibu, lewat 1 tahun ini juga kita tahu hati kita telah diuji. Tuhan tahu siapa kita. Sejauh mana kita berpaut kepada firman, sejauh mana kita memercayai Dia, atau kita hanya memercayai Dia untuk mendapat sesuatu lagi dari Tuhan. Di dalam masa pandemi ini, hati kita teruji. Dan saya yakin khususnya Bapak Ibu yang mungkin sempat terinfeksi, ada saudara keluarga yang sampai dipanggil Tuhan melalui pandemi ini. Di sanalah kita tahu bahwa hati kita diuji untuk sepenuhnya berpegang teguh kepada Tuhan yang baik dan setia. Meski pengalaman hidup kita berbeda, kita tidak berubah setia. Engkau tidak mempersalahkan Tuhan, engkau tidak meninggalkan iman, engkau tetap berdoa, engkau tetap memuji Tuhan, engkau tetap bersyukur. Disitulah hatimu, hatiku teruji. Kita ikut Tuhan bukan lagi untuk mendapat apa dari Tuhan, tetapi sepenuhnya kita mau hidup dan melayani Dia di dalam kondisi apapun. Bapak, Ibu, Saudara, orang Israel mengalami yang disebut sebagai proses Tuhan selama 40 tahun. Proses seperti apa? Dalam ayat 3 dikatakan, jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak Ibu, prosesnya yang Tuhan pakai selama 40 tahun adalah mereka diizinkan untuk mengalami lapar dan haus. Bukan lapar dan haus biasa, lapar haus yang ekstrim. Membuat mereka akhirnya sadar sepenuhnya bahwa jikalau bukan Tuhan yang menolong mereka, tidak bisa. Musa, pemimpin agung itu, yang di tangannya ada tongkat Tuhan, di tangannya bisa memukul laut dan laut terbuka. Tetapi pada saat lapar dan haus, kita tahu di sana orang Israel sadar sepenuhnya bukan tongkat Musa yang bisa diharapkan, tetapi kepada Tuhan yang menyediakan dan memelihara dengan cara yang ajaib. Pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan selanjutnya di mana Tuhan memberi makan mana selama 40 tahun. Mereka bangun Bapak Ibu setiap pagi, mungut, tinggal ambil secukupnya untuk 1 hari. Tidak boleh ambil lebih, kalau ambil lebih busuk. Ya, yang ambil banyak dan yang ambil secukupnya Bapak Ibu. Nanti waktu bawa pulang tetap cukup. Menolong orang Israel tahu bahwa di dalam tangan Tuhan, dalam proses Tuhan ini memang ada kesulitan, tetapi nanti jawaban Tuhan itu juga yang akan membuat mereka ada pengalaman pertolongan Tuhan yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara, saya yakin tahun ini bisa menjadi tahun yang paling sulit dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara. Atau mungkin ada pengalaman yang lebih berat. Tetapi kita percaya untuk setiap situasi yang kita anggap paling buruk dalam hidup kita, mungkin kematian yang mendadak, mungkin pengalaman sakit berkepanjangan, mungkin persoalan-persoalan keuangan yang tak habis-habisnya, mungkin masalah hubungan dengan sesama, atau mungkin dalam tekanan-tekanan yang berat menyangkut pikiran kita, atau situasi batin kita yang kita sampai sekarang tidak mengerti mengapa kita bisa seperti ini. Tapi saya mau katakan seperti orang Israel pada waktu menghadapi penderitaan yang sangat berat, yang sangat sulit. Di situ juga proses Tuhan ditolong dengan ajaib. Kalau engkau masih dalam prosesnya, jangan menyerah. Kalau dalam tahun ini belum selesai, percayalah dalam doa dan penyerahan kepada Tuhan. Kita harus bangkit kembali dalam harapan hanya kepada Dia. Bapak Ibu, jikalau 1 tahun ini kita dapat bersyukur atas masa lalu kita, maka bagaimana dengan tahun depan? Orang Israel setelah 40 tahun dalam perjalanan, firman Tuhan mengatakan bahwa pakaian mereka tidak menjadi buruk, kaki tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Untuk menggambarkan Tuhan yang setia, Tuhan yang berkuasa telah membimbing mereka dalam perjalanan. Kita tahun ini kita tidak tahu seperti apa. Mungkin ada orang bilang, wah kalau saya babak belur, wah gitu ya, hancur-hancuran. Bolak-balik masuk rumah sakit ya. Terus menerus dilanda kesulitan-kesulitan. Pilihan-pilihan yang sulit.
tekanan-tekanan hidup yang mungkin bikin hampir gila, atau mungkin juga membuat engkau hampir menyerah. Israel 40 tahun dalam jaminan perlindungan Tuhan. Meski perjalanan sedemikian berat, ada bagian di mana Tuhan tunjukkan sisi yang unik dalam cara Tuhan memelihara hidup kita. Kita harus mencari di antara semua kesulitan-kesulitan itu. Coba engkau lihat bagaimana cara Tuhan bertindak. Tuhan menolong kau bisa melewatinya sampai hari ini. Karena iman kita tidak saja untuk kita mendapat sesuatu dari Tuhan, tapi iman juga adalah kesanggupan bertahan dalam mempercayai Tuhan meskipun situasinya belum berubah. Bapak, Ibu, Saudara, untuk tahun ke depan ini tidak ada seorang pun yang dapat memberikan kepastian seperti apa kondisi kita, baik pribadi, keluarga, pekerjaan Tuhan, bahkan dunia. Tetapi belajar dari Israel, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita sudah mengalami satu tahun yang sangat unik pada tahun ini, mari untuk tahun yang baru ini kita membuat tindakan-tindakan yang benar. Yang pertama adalah di dalam ayat yang kelima dikatakan, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Nomor satu, Bapak Ibu, di tahun yang baru ini, mari kita harus percaya sepenuhnya dan bersedia bahwa Bapa kita, Allah kita adalah Bapa kita adalah anak Tuhan. Kita mau belajar ikut Tuhan mau apa? Menjadi anak yang taat dalam pengaturan Tuhan. Kalau di awal tahun ini dengan kebanggaan, kepongahan kita, dengan pengalaman kita bilang tahun ini saya akan begini, tahun ini akan jadi tahun ini ya. Seolah-olah kita bisa mengklaim bahwa Tuhan pasti menolong kita dengan cara yang sama seperti tahun yang lalu. Tahun ini, tahun yang baru ini Bapak Ibu, mari kita bilang Tuhan, aku anakmu, aku mau bergantung penuh kepada Tuhan, mau taat sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup sebagai anak Allah yang taat. Yang kedua adalah berpegang pada perintah Allah, takut Tuhan. Bapak Ibu, ayat 6 berkata, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Bapak Ibu, takut Tuhan, menghormati Tuhan. Takut Tuhan, seringkali kita bikin bingung diri sendiri. Orang berkata, apa bukti mengasihi Allah? Firman Tuhan sudah katakan, taat melakukan firman Allah. Bukti kasih adalah taat kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Allah, kita taat kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, kita mengasihi Allah. Biarlah di tahun yang baru ini Bapak Ibu, yang paling penting kita hidup takut, menghormati, setia kepada Tuhan. Yang ketiga adalah dalam ayat 7-10 dikatakan demikian. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelai, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Ayat 10, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Bapak Ibu, orang Israel selama 40 tahun dalam perjalanan. Tuhan lewat Musa mengingatkan kembali tentang negeri perjanjian. Negeri harapan Bapak Ibu. Padahal orang-orang ini selama 40 tahun Bapak Ibu babak belur dalam perjalanan. Anak-anak sudah banyak kehilangan ayahnya karena laki-laki usia 20 tahun Bapak Ibu udah meninggal semua. Mereka sudah mengalami beberapa kali peperangan, tidak selalu menang. Mereka seringkali juga melihat bagaimana Tuhan menghukum mereka sebagai satu bangsa yang memberontak kepada Tuhan. Pengalaman haus dan lapar di padang gurun itu telah mendera mulai dari anak-anak sampai orang tua. Banyak pengalaman buruk yang orang modern bilang pengalaman traumatis Bapak Ibu ya 40 tahun. Sekarang waktu Musa bilang ini negeri yang kamu masuki begini dan begitu, dia ingatkan kembali. Kalau Bapak Ibu 40 tahun pengalaman buruk, lalu di akhir itu ada seorang yang ngomong seperti Musa, dua kemungkinan, Bapak Ibu memang masih percaya atau yang kedua bilang, boro-boro negeri perjanjian, 40 tahun pengalaman buruk ya, masih hidup sampai sekarang masih puji Tuhan. Kalau saya bilang tahun depan, mari kita berharap kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, yakin ikut jalan Tuhan saja, kita berserah penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu 1 tahun babak belur, engkau yang masih proses perawatan, engkau yang mungkin merasa ini enggak mungkin selesai. Dua kemungkinan bukan? Engkau mempercayai Tuhan atas dasar
Apa yang saya katakan dari firman, atau yang kedua Bapak Ibu bilang, enggak mungkin. Bisa hidup akhir tahun ini aja udah seneng. Bapak Ibu saya mau katakan demikian. Engkau bisa memilih untuk mati di dalam ketakutanmu. Mati di dalam proses ini. Atau engkau boleh bangkit dan mempercayai Tuhan. Bahwa tahun depan di dalam pengharapan kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih beri hidup, berarti ada tujuan-tujuan mulia. Dan kita mau menyambut peluang hidup itu untuk melayani Dia. Dan situasi apapun yang kau alami, yang pasti adalah di dalam Tuhan segala sesuatu aman dan terkendali. Bapak Ibu saya sering mengatakan statement ini untuk kita, bahwa kita akan baik-baik saja di dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Kita akan baik-baik saja di dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Aku akan baik-baik saja di dalam tangan Bapa yang mengasihi saya. Bapak Ibu Saudara, tahun depan kau harus bangkit dalam pengharapan. Tidak boleh mati karena ketakutan pengalaman traumatis selama 1 tahun ini. Itu sebabnya pada waktu ada percakapan-percakapan mengenai vaksin, percakapan-percakapan mengenai peluang-peluang untuk perbaikan dan pemulihan Bapak Ibu. Engkau doakan dengan sungguh. Bukannya ketakutan, bukannya menghubung-hubungkan ini dengan hal-hal akhir zaman, antikristus, biochip, microchip. Ketakutan-ketakutan oleh karena tidak mengerti teknologi. Mempercayai hoax, membuat program yang baik untuk semua rakyat dan seluruh penduduk dunia menjadi terhambat hanya ketakutan-ketakutan atas dasar apa? Ketakutan atas dasar menghubungkan keselamatan hanya dengan satu proses vaksinasi atau mungkin kemajuan teknologi. Bapak Ibu kita diselamatkan oleh karena percaya kepada Yesus. Jadi jaminannya adalah Roh yang Kudus memeterai hidup kita. Jadi nggak ada hubungan sama vaksinasi atau dalam hubungan kita tanda ini dan tanda itu. Sekali lagi Bapak Ibu jangan hidup dalam ketakutan dan engkau menolak sesuatu yang seharusnya menjadi bagian kita. Dalam rangka untuk memulai satu kehidupan yang baru sebagai bangsa dan juga sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara jangan hidup dalam ketakutan, bangkitkan harapan dalam doa dan penyerahan. Orang Israel 40 tahun masa traumatis, tetapi pada waktu Tuhan beri harapan, iman percaya mereka, Tuhan beri peluang untuk masuk tanah perjanjian. Tuhan menggenapi janjinya. Pada akhirnya, jikalau kita oleh anugerah Tuhan dapat mengakhiri tahun ini dan masuk di tahun 2021, biarlah kita mengingat apa yang firman Tuhan katakan. Demikian. Dalam pasal 8 ayat 11. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing domamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, dan di tahun 2021 ini kita pada waktunya memandang balik ke belakang, kita tahu Tuhan telah dengar doa dan penyerahan kita. Ingat selalu ini semua karena anugerah Tuhan. Kebanggaan pribadi kita, bahwa ini karena kekuatan kita, karena doa kita, karena kesetiaan kita, tidak mendapat tempat di hadapan Tuhan yang mulia, yang penuh kasih, yang telah memelihara hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita berdoa dalam penyerahan penuh hanya kepada Tuhan. Bapak, kami sangat bersyukur untuk hidup hari ini. Dalam 1 tahun ini kami mengalami banyak pengalaman, baik pribadi, keluarga, bahkan sebagai bangsa. Pengalaman-pengalaman kesedihan, pengalaman-pengalaman ketakutan, kekhawatiran yang menekan, dan pengalaman-pengalaman buruk.
Tetapi kami tahu juga bahwa Tuhan telah menyatakan pertolongan yang ajaib dalam hidup kami. Di mana kami melihat kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan memberi kepastian surga, juga menyertai kami melalui tahun ini. Bapa, di minggu terakhir ini, rasa syukur berlimpah-limpah hanya kepada Tuhan. Biarlah semua hal yang kami boleh alami satu tahun ini tidak membuat kami menjadi takut menghadapi tahun yang baru. Justru kami tahu Tuhan yang sama akan menopang kami, menguatkan kami, mengisinya sepanjang waktu yang masih Tuhan beri. Kami percaya kalau Tuhan masih beri nafas hidup di tahun 2021, adalah untuk tujuan-tujuan kemuliaan Tuhan. Dan kami pasti sanggup menghadapinya bagi tujuan-tujuan Tuhan juga. Hati yang lemah Tuhan bangkitkan hari ini. Yang ketakutan Tuhan pulihkan. Iman percaya hanya kepadamu. Bukan kepada diri, bukan kepada usaha, bukan kepada kesetiaan manusiawi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini, namun sebelumnya kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah kami yang sungguh baik. Pada saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan kami, biarlah apa yang ada dalam diri kami Tuhan, jeripaya kami Tuhan, kami bolehkan memberikan yang terbaik bagi Engkau untuk pekerjaan pelayananmu Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberi dan yang pun belum sempat memberi Tuhan, berkati kami dalam setiap pekerjaan dan usaha dan jeripaya kami. Bahkan berkati hamba-Mu yang mengelola keuangan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Kita menyanyi dalam kemenangan iman nomor 234. Hitung berkat-Mu, ayat 1 dan ayat yang keempat. Syafaat. Doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta D.C. Fantison. Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Namun sebelumnya saya akan membacakan beberapa nama anggota jemaat yang berulang tahun dan juga berulang tahun pernikahan. Arcelia Natasha, Sabrina, Yongki Nathaniel,
Karin Natali, Kristo Mangkubat, Loren Lahang, Daniel Mawuntu, Evi Natalia, Budi Sulistianto, Grace Natalia, Noresta Mary Christine, Desam Christian, Kristania, Desi Afrianti, Lumenta Derke, Harold Masoino, Nadia Natalinda, Natali Gomez, Yosef Kristiawan, Tanyit Alui, Stevi Kristiani, El Mariam Gaing, Devi Natalia Permatasari, Jansen Deberson, Santi T, Daud Devin, Elsa Natali, Deritan, Filipus, Christiansen Paril, dan keluarga yang berulang tahun, keluarga Bapak James Adan dengan Ibu Yohana Usun, dan keluarga Bapak Gun Otnel dengan Ibu Yulita Anati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menaikkan pengucapan syukur berlimpah bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Engkau telah menganugerahkan peluang kehidupan bagi mereka sampai pada hari ini. Layaklah kami bersyukur dan juga mendoakan saudara-saudara kami ini supaya mereka senantiasa hidup hanya bagi Tuhan. Dan jikalau ada tantangan dan kesulitan tengah dihadapi di dalam doa dan penyerahan kepadamu, Bapa kiranya menolong mereka, melewati semuanya dengan baik dan tetap memuliakan Engkau. Demikian juga kami doakan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan pada hari ini. Kiranya Bapa di surga memberkati mereka dan memelihara dalam segala hal, supaya sungguh-sungguh di dalam kuasa-Mu ada penyediaan, kecukupan dari Tuhan untuk hidup mereka dalam berumah tangga. Bapa, pada hari ini kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, baik presiden, para gubernur dan bupati, sampai kepada pemerintahan terendah. Kiranya pemeliharaan Tuhan menjadi bagian mereka dan hikmat dari Tuhan menjadi bagian saudara-saudara yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan dalam mengambil keputusan, mengatur jalannya pembangunan dan juga keputusan-keputusan menyangkut aturan-aturan hukum. Kami juga berdoa ya Bapak untuk penegakan hukum di Indonesia, keadilan, hubungan yang luas, semua suku bangsa. Biarlah ada hubungan yang baik satu dengan yang lain. Dan di tengah-tengah situasi yang berkembang, biarlah kami tetap hidup rukun damai sebagai satu bangsa. Kami berdoa biarlah berkat-Mu atas TNI Polri dalam upaya bela negara dan penegakan hukum, supaya mereka dapat kekuatan di dalam melakukan apa yang benar dan di dalamnya sungguh Tuhan dipermuliakan. Hari ini kami juga berdoa ya Bapa untuk semua kegiatan-kegiatan menjelang akhir tahun ini dalam ibadah syukur yang dilaksanakan. Biarlah oleh perlindungan-Mu saja kami sekalian menyelenggarakannya dengan baik dan di dalamnya sungguh Tuhan dipermuliakan. Ucapan syukur berlimpah untuk semua kebaikan Tuhan. Dan dalam rancangan-rancangan untuk tahun depan, baik pribadi dan keluarga dan gereja-Mu, kami berdoa, biarlah Tuhan menolong kami merancang dengan baik dalam percaya penuh hanya kepada perlindungan dan kekuatan Tuhan. Pada hari kami tak berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, khususnya saudara-saudara kami yang sedang dirawat oleh karena COVID-19, baik di diklat atau karantina mandiri di rumah, bahkan juga dirawat di rumah sakit. Kami doakan biarlah beberapa orang dari anggota jemaat kami yang dalam proses perawatan ini, biarlah dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Engkau menjamah, Engkau memulihkan mereka, supaya ada semangat yang baru, tekad yang baru untuk melalui semua proses perawatan dengan tabah, dan mereka sembuh pada waktunya. Kami yakin hari ini juga di dalam kuasa-Mu, Tuhan melawat mereka, supaya yang putus asa dapat kekuatan baru, untuk percaya saja, bergantung berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih, kami juga doakan anggota-anggota jemaat kami yang sudah lansia dalam pergumulan mereka, khususnya di masa pandemi, di mana sangat terbatas untuk kehadiran kami dalam mendampingi mereka. Kami doakan biarlah Tuhan menghiburkan, Tuhan menguatkan, memberi ketabahan iman, untuk tidak putus asa dan tidak menjadi lemah, tetapi meski mungkin terbaring lemah, sakit, tetap dalam doa berserah kepada Tuhan, sambil bersyafaat untuk anak cucu sekalian, bahkan untuk pekerjaan-Mu. Kami yakin tidak ada satu kondisi pun yang bisa menghentikan kami dari melayani Engkau. Dan kiranya mereka di dalam situasi yang sulit tetap yakin kalau Tuhan masih memberi nafas hidup,
Tuhan meminta mereka, menugaskan mereka menjadi teladan iman dalam penderitaan, dalam kesusahan, tetap setia hanya kepada Tuhan. Hari ini kami bersyukur ya Bapak sudah dapat menaikkan doa syafaat kami. Dan kami percaya lebih baik daripada yang sudah kami minta. Bapa di sorga menjawab seturut kehendak dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita boleh melewati hari Natal ini, dan percayalah kita juga boleh melewati tahun yang akan kita lewati hari ini juga. Tuhan sungguh baik bagi kehidupan kita, Dia setia, Dia sungguh luar biasa setia. Apapun yang boleh kita alami, Dia tetap senantiasa bersama dengan kita. Kita angkat pujian ini. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta De Seventison. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau
Bapa, layaklah Engkau menerima segala ucapan syukur kami untuk hari-hari di sepanjang tahun ini di mana Engkau telah menuntun hidup kami. Kami bersyukur untuk minggu-minggu di mana kami dapat bersekutu bersama di sepanjang tahun ini, di mana pujian telah dinaikkan bagi Tuhan, firman telah diberitakan dan doa-doa dinaikkan, dan persekutuan jemaat-Mu sudah Engkau lindungi sepanjang tahun ini. Kami bersyukur di minggu akhir ini ya Bapak, ada peluang bagi kami untuk kembali lagi memuji Engkau, bersyukur kepadamu dengan memandang jauh ke depan dan percaya bahwa hidup kami di dalam tahun yang baru pada waktunya, atas izin Tuhan, atas peluang hidup yang dari Tuhan, kami ingin merancang dan berkarya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Bapa, kasih anaknya, bahkan penyertaan Roh Kudus akan senantiasa dinyatakan atas kehidupanmu dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada akhir zaman, membawa kita masuk dalam surga mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.